Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Rock Riwayat Orang Kudus edisi 4 Oktober. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu orang paling berpengaruh dalam dunia membiara, yaitu Santo Fransiskus Assisi, pelindung para hewan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita dimulai sekitar pertengahan abad ke-12. Hiduplah seorang bernama Pietro Bernardone yang bekerja sebagai pedagang kain. Dan ternyata entah lewat berdagang atau warisan, Pietro sangat kaya raya. Ia lalu menikah dengan seorang wanita Prancis bernama Pica de Bourlemont. Mereka lalu dikaruniai seorang anak yang mereka beri nama Franciscus, yang lahir sekitar tahun 1181 atau 1182. Karena hidup dalam keluarga kaya, Franciscus terdidik untuk hidup glamor dan suka menghambur-hamburkan harta ayahnya. Nah, di tahun 1202, dia ikut dalam perang Assisi melawan Perugia. Saat itu ia tertangkap dan disekap selama setahun, sampai akhirnya jatuh sakit yang sangat serius. Di masa inilah dia mulai berubah, guys. Dia mendapat panggilan dari Tuhan untuk meninggalkan hidup duniawi. Tapi namanya panggilan Tuhan itu nggak ada yang kayak magic, guys, langsung sekejap. Perlu ada namanya proses. Rasa cintanya pada Tuhan terus tumbuh hingga suatu peristiwa benar-benar membuatnya mantap, guys, mengikuti Tuhan. Jadi saat itu Franciscus sedang bepergian menggunakan kuda. Tiba-tiba di tengah jalan dia bertemu dengan seseorang yang menderita kusta. Kalau kita ngelihat orang kusta, apa reaksi kita, guys? Geli, ngeri, takut tertular. Franciscus juga kok, guys. Dia malah berpikir supaya udah kembali aja deh. Tapi dia ingat tekadnya untuk terus mencintai Tuhan. Akhirnya dia mencoba memberanikan diri mendatangi orang kusta itu, lalu mencium tangannya dan memberikan sedekah untuknya. Setelah dia naik ke atas kudanya dan berbalik ke orang kusta itu, ternyata dia nggak melihat siapapun, guys. Dan di sini dia tahu kalau orang kusta itu sebenarnya adalah Yesus yang menampakkan diri kepadanya dalam wujud penderita kusta. Dari sinilah ia begitu mencintai orang-orang miskin dan sakit, lalu memutuskan juga untuk hidup miskin. Dia pergi ke Roma dan menukarkan bajunya yang mahal dengan baju dari seorang pengemis. Semua hasilnya bukan buat dia makan atau minum atau bersenang-senang loh, guys. Kan kita sering dengar ya, zaman sekarang banyak pengemis yang kaya. Nah, hasil mengemisnya ini justru dia sumbangkan lagi untuk orang-orang miskin. Keren kan ya? Suatu hari, Franciscus sedang berdoa di gereja San Damiano dan hal mengejutkan lainnya terjadi lagi. Dia mendengar suara Tuhan yang berkata, Franciscus, Franciscus, pergi dan perbaiki rumahku yang seperti kamu lihat hampir roboh. Dia lalu berpikir bagaimana caranya memperbaiki sebuah gereja dengan penghasilannya setiap hari cuma dari mengemis. Akhirnya dia berpikir untuk ke rumah ayahnya dan menjual setumpuk kain ayahnya yang sangat mahal sebagai modal untuk membangun gereja tua itu. Ayahnya begitu tahu langsung ngamuk, guys. Dan singkat cerita, Franciscus lalu dikurung di kamar, tapi berhasil kabur dengan bantuan ibunya dan pergi kepada uskup Assisi. Gak berhenti di situ, Pietro yang kayaknya cukup gila harta ini kemudian mengejar Franciscus. Di sini Franciscus diancam Pietro kalau dia akan mencabut hak warisnya dan dia nggak akan diakui lagi sebagai seorang anak. Gila ya, guys. Terus gimana tanggapan Franciscus? Dia justru melepaskan bajunya dan mengembalikan semuanya kepada ayahnya, termasuk uang yang dia miliki saat itu. Disinilah dia benar-benar kehilangan seluruh harta duniawinya. Lalu karena posisinya saat itu Franciscus literally telanjang, jadi Bapak Uskup memberinya jubah seorang tukang kebun tua. Sejak saat itu, Franciscus mulai memakai pakaian kasar yang diikat dengan tali dan tanpa sepatu. Ia mulai masuk pada kehidupan yang sangat miskin dan mulai mengajarkan penebusan dosa di tahun 1208. Ternyata gaya hidup Franciscus ini mulai diikuti oleh beberapa pemuda lainnya. Hingga mereka berjumlah 11 orang, mereka pergi ke Roma di mana Bapak Paus Innocentius III memberikan restu pendirian Ordo Fransiskan di tahun 1209. Teladan kesederhanaan dan kemiskinan yang dianut oleh Ordo ini bersumber dari perkataan Yesus sendiri di Matius 19 ayat 21. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.
Karyanya semakin lama semakin berkembang, sehingga ia turut membuka jalan untuk menuju kesempurnaan dengan mendirikan Ordo kedua Fransiskan yang dipimpin oleh Santa Clara. Beberapa saat setelah itu, ia juga mendirikan Ordo ketiga bagi semua orang yang hidup di luar biara, tetapi ingin hidup dengan spiritualitas Fransiskan. Cintanya kepada Tuhan membuatnya hidup semakin kudus dan menganggap seluruh makhluk hidup adalah saudaranya sendiri, bahkan hewan sekalipun guys. Ia bergaul akrab dengan seluruh hewan. Ada berbagai macam kisah tentang dirinya, mulai dari diamnya segerombolan burung setelah dihardik Fransiskus saat sedang misa, hingga cerita tentang dia bersama serigala ganas. Jadi cerita dimulai dari kota Gubbio, di mana ada seekor serigala buas yang meneror rakyat sekitar. Dikatakan buas karena bukan hanya binatang yang dia buru, tapi juga manusia. Sebenarnya warga kota Gubbio sudah mencoba menangkap dan membinasakan serigala ini, tapi ternyata selalu gagal dan orang-orang yang memburunya justru terluka guys. Nah, Fransiskus yang kebetulan tinggal di kota itu merasa perlu untuk pergi menemui serigala itu. Para warga kota mencoba mencegahnya saking ganasnya serigala ini. Tapi Fransiskus tetap pergi menemui serigala itu. Tentunya dengan kuasa dan rahmat Tuhannya, bukan dengan sosokan, nih gue bisa nih jinakin serigala. Ternyata dia juga didampingin sama beberapa warga yang merasa simpati kepadanya. Tapi sayangnya baru sampai di gerbang luar kota, banyak dari mereka yang ciut. Mereka pun dengan berbagai alasan mengatakan kalau gak bisa melanjutkan perjalanan. Ya udah, akhirnya Fransiskus melanjutkan perjalanan dengan rekan-rekan yang tersisa. Di tengah perjalanan, ternyata bukan mereka yang menemukan serigala itu, justru serigalalah yang menemukan mereka. Rekan-rekannya langsung kaget dan waspada, tapi Fransiskus dengan tenang membuat tanda salib ke arah serigala itu. Serigala yang awalnya berlari dan posisinya udah mau menerkam Fransiskus, mulai memperlambat gerakannya dan mengatupkan rahangnya. Kemudian Fransiskus berkata, "Datanglah kepadaku, saudara serigala. Dalam nama Yesus, aku memerintahkanmu untuk tidak lagi menyakiti siapapun." Konyol ya guys kalau kita pikir-pikir. Tapi kata-kata ini ternyata berhasil menjinakkan serigala itu seperti seekor anjing. Lewat karunia-Nya berbicara dengan binatang, ia tahu kalau ada kejahatan masa lampau dari beberapa oknum warga Gubbio yang menyakiti serigala itu. Lalu Fransiskus dan serigala itu membuat perjanjian damai supaya serigala nggak lagi menyakiti warga Gubbio. Begitu juga sebaliknya. Serigala ini kemudian kembali ke pusat kota bersama Fransiskus dan membuat seluruh warga tercengang sambil ketakutan. Lalu Fransiskus memberitahu mereka perjanjian yang dibuatnya barusan. Melihat seekor serigala yang sangat buas bisa tunduk pada Fransiskus, warga kota kemudian menerima perjanjian itu dan memberi makan serigala ini setiap harinya. Sehingga serigala ini jadi seperti hewan peliharaan kota itu guys. Nah, karena karunia inilah Santo Fransiskus Assisi diangkat gereja sebagai pelindung hewan dan juga ekologi. Beberapa tahun sebelum meninggalnya, Fransiskus mulai buta dan menderita sakit parah. Di tahun 1224, ia menerima karunia dari Tuhan yang paling istimewa. Dia diizinkan ikut menderita 5 luka Yesus di kedua tangan, kaki, dan lambungnya lewat suatu luka serius yang dinamakan stigmata. Luka yang menyakitkan dan tidak dapat disembuhkan ini nggak membuatnya jadi sedih atau justru bangga akan karunia yang dia terima guys. Fokus hidupnya terus kepada Tuhan, bukan pada perasaan dirinya sendiri. Fransiskus lalu wafat tanggal 3 Oktober 1226 di usia sekitar 44 tahun di kota Assisi. Nah teman-teman, dari kisah Santo Fransiskus Assisi kita bisa belajar untuk melepaskan seluruh ikatan duniawi dari diri kita. Gak perlu sampai menjual semua harta seperti Santo Fransiskus, karena kita hidup di zaman yang berbeda dari beliau. Tapi hendaknya kita hidup tanpa kelekatan duniawi apapun. Gak selalu uang atau harta ya, bisa aja kelekatan terhadap game, perawatan diri, obsesi ilmu pengetahuan, ketenaran, popularitas, dan hal-hal lainnya. Hendaknya kita melekatkan diri hanya pada Tuhan aja guys, karena dialah sumber sukacita abadi kita, kini dan sepanjang masa. Oke teman-teman, jadi riwayat Santo Fransiskus Assisi sampai di sini aja. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Goodbye!